Kak Semi sendiri gimana? Kabar Kak Semi baik. Kak Gaby gimana kabarnya? Baik dan sangat senang bisa melayani adik-adik kembali. Wow, luar biasa. Adik-adik, di bulan yang baru dan tahun yang baru, kita akan melayani kembali adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini. Jumpa lagi bersama Kak Semi Dan Kak Gaby di IMPA hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dibawakan oleh Kak Gaby. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus mau menyanyikan lagu Ini Yang Kanan, Ini Yang Kiri. Oke adik-adik, mari ikuti ya. Musik. Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga Engkau mau memberikan malam yang agar kita bisa tidur nyenyak dan bangun kembali lagi untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar ibadah yang kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan mau memberkati kami yang akan menjadi pelayan firman, supaya Engkau mau memberkatinya agar ia dapat memberitakan firman kepada adik-adik dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, di pagi ini kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik pastinya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Anak-anak Puji Nama Allah. Yang semangat ya. Musik. Adik-adik yang berada di rumah harus nyanyi dengan semangat menggunakan gerakan. Ikutin kita ya. Musik. Adik-adik, kita ganti dengan nama-nama hari ya. Yang tahu, mari kita nyanyi bersama-sama. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oke adik-adik yang berada di rumah,
sebelum kita mendengar cerita dari Kak Ane, kita mau menyanyikan lagu Di Pintumu. Yang pastinya harus tetap semangat dan menggunakan gerakan. Ikutin kita ya. Musik! Adik-adik, kita panggil bersama-sama pelayan firman kita di hari ini. Kak Ana. 1, 2, 3. Kak Ana. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa. Musikan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak. Tuhan, hari ini kami dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan hari ini. Bukan saja mendengar, kami juga mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas. Adik-adik, sebelumnya sudah menyiapkan Alkitab? Jikalau sudah, kita buka ya Alkitabnya. Kita akan membuka Lukas 9 ayatnya atau ayat selengkapnya ada di ayat ke-29 sampai ke 36. Kakak ulang sekali lagi ya. Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai ke 36. Dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas semua. Tapi saat ini kakak hanya akan membacakan satu ayat saja untuk adik-adik ya. Adik-adik membacanya dari rumah, kakak membacanya dari sini. Kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Lukas 9 ayatnya yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kakak ulangin sekali lagi ya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya, demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama-sama. Nah, adik-adik,
kakak punya sebuah gambar. Adik-adik mau tebak ya, kakak membawa gambar apa ini? Nih, kakak mau menempelkan gambar yang kakak bawa ke depan sini. Adik-adik tebak. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar gunung. Nah, adik, siapa yang sudah pernah pergi ke gunung? Pasti di rumah ada yang sudah pernah, ada juga yang belum. Tapi kalau kakak belum sih. Nah, bahkan gunung ini juga ada lagunya loh. Ingat gak adik-adik lagunya? Naik ke puncak gunung. Lagunya seperti itu. Ya, ini adalah sebuah gunung. Nah, pada suatu hari atau suatu ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu siapa ya? Nah, ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke gunung. Nah, tujuannya adalah untuk berdoa. Kenapa sih adik-adik? Tuhan Yesus, kalau adik baca di Alkitab ya, Tuhan Yesus sering banget berdoa itu di gunung. Ya, seperti kita ketahui, gunung itu adalah tempat yang tenang, yang teduh, yang sunyi, tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian di sana. Karena Yesus membutuhkan tempat yang memang benar-benar teduh dan sepi untuk dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, kalau kita berdoa, kita harus bersungguh-sungguh. Kita mau menyediakan hati kita, pikiran kita untuk berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah Tuhan Yesus selalu berdoa di dekat gunung atau di atas gunung. Nah, ketika Tuhan Yesus hendak ke atas gunung, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya yang bertiga ini. Masih ingat nggak namanya siapa? Masih ya? Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berjaga-jaga di bawah dan tetap berdoa. Nah, ini dia Tuhan Yesus naik ke gunung. Nah, ini dia. Ketika sampai di gunung, Tuhan Yesus tetap berdoa adik-adik. Kira-kira ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ya? Ayo kita lihat sama-sama yuk. Apa yang dilakukan murid-muridnya Yesus? Wah, adik-adik, ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus bukannya berdoa seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka malah tertidur. Mereka berdoa tertidur. Nah, kira-kira adik-adik pernah tidak berdoa tetapi ketiduran? Sama seperti murid-murid Yesus nih. Pasti pernah ya? Ya, kita tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Hanya kalau kita mau berdoa, kita harus menyiapkan waktu, menyiapkan tempat dan hati kita. Karena kalau berdoa itu kan kita berbicara kepada Tuhan. Memang harus bersungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, murid-murid Yesus tertidur. Nah, suatu ketika tiba-tiba terlihatlah wajah Yesus bersinar terang, bercahaya. Bukan wajahnya saja, tetapi jubah yang dipakainya juga bersinar terang. Wah, itu menandakan bahwa Tuhan Allah sedang memperlihatkan kemuliaannya melalui Yesus Kristus. Kakak ganti dulu ya gambarnya. Ini dia.
wajah dan juga jubahnya berubah menjadi penuh cahaya. Nah, jadi ternyata Tuhan Yesus tidak sendiri. Dia ditemani oleh 2 orang. Siapa itu kira-kira ya? Kakak tempel dulu ya. Ini dia. Nah, ini orang yang pertama, dan ini orang yang kedua. Nah, 2 orang ini, yang pertama dia adalah nabi besar, yaitu Musa. Dan yang kedua adalah Elia. Masih ingat kisahnya Nabi Musa? Pasti masih ingat dong. Nah, Nabi Musa adalah nabi besar, nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan atau tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan juga hal yang kedua yaitu Tuhan juga memberikan hukum Taurat dengan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Nah, yang satu lagi adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini juga adalah nabi yang besar pada masa lalu. Nabi Elia adalah nabi yang disayang oleh Tuhan karena dia patuh, dia dengar-dengaran akan Tuhan, dan dia juga menolong banyak orang memberitakan firman Tuhan. Nabi Elia ini dia tidak pernah mengalami kematian. Adik-adik pasti masih ingat ya kisahnya. Dia tidak pernah mengalami kematian. Tetapi malaikat Tuhan datang langsung dengan membawa kereta kuda menjemput Nabi Elia untuk menuju ke surga. Jadi dia tidak pernah mengalami namanya kematian. Nah, mereka ini adalah nabi besar, adik. Dan kehadiran kedua utusan Allah ini, Elia dan juga Musa, mereka menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan pada masa lampau akan tergenapi melalui pengorbanan, puncaknya melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, kehadiran Elia dan Musa seperti itu adik-adik. Nah, pada saat itu karena cahayanya begitu besar, begitu terang, begitu tampak kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus Kristus, murid-murid yang tadinya tertidur gelap, mereka bangun, mereka kaget adik-adik, mereka merasakan cahaya yang luar biasa. Akhirnya mereka terbangun. Mereka melihat dan mereka takjub dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka juga tahu ternyata Tuhan Yesus tidak sendirian, ditemani oleh Musa dan Elia. Nah, dengan kehadiran mereka mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ada salah satu murid Tuhan Yesus berkata, "Wah, aku beruntung sekali ya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku senang banget. Wah, aku bangga banget bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, boleh tidak aku membuat kemah untuk Musa dan juga Elia?" Wah, adik, ternyata Petrus tidak mengerti tentang kejadian yang terjadi saat itu. Padahal beberapa hari sebelum kejadian ini, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus bahwa pada saatnya Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, bahwa ia akan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi Petrus tidak mendengarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepadanya. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik tidak seperti Petrus ya, tapi kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang dengar-dengaran. Nah, pada saat itu adik-adik, tampak kemuliaan Tuhan, tampak juga ada awan. Awan ini, nah ini dia. Awan
ada di atas mereka bertiga, Tuhan Yesus. Lalu tampaklah cahaya kemuliaan. Nah, kakak pindah dulu gambarnya. Awan datang ke atas Tuhan Yesus, lalu diikuti oleh cahaya kemuliaan dari Tuhan. Lalu di dalam awan ini terdengarlah ada suara yang berkata, tadi ayat yang sudah kita baca ya adik-adik ya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya bahwa Tuhan Allah mau kita semua mendengarkan Tuhan Yesus karena dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, setelah suara itu hilang, maka hilanglah awan yang tadinya ada di atas mereka bertiga. Awan itu seketika hilang. Lalu diikuti dengan Musa dan juga Elia. Dan Yesus menghampiri murid-muridnya, karena murid-muridnya ternyata tadi kaget, saking takjubnya mereka menjadi takut dan gemetar. Lalu Yesus menghampiri murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, janganlah takut. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, tadi kita bertanya nih sama adik-adik. Tadi kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendengarkan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita harus dengar-dengaran kehendak dari Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan, Kak? Banyak ya adik-adik ya. Dari contoh sederhana adik-adik bisa memberikan contoh. Nah, contoh dari kakak nih. Pertama, yang Tuhan kehendaki adalah adik-adik contohnya mendengarkan atau mengikuti IMPA setiap minggu. Mendengarkan firman Tuhan yang kakak Layan sampaikan. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan adalah firman yang mengajarkan tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan yang diajarkan untuk kita. Nah, selain itu, hal yang kedua atau contoh yang kedua, nah, yang Tuhan inginkan adalah adik-adik juga mau mendengar nasihat dari orang tua, mau dengar-dengaran nasihat dari mama papa. Karena nasihat mama papa adalah nasihat kebaikan buat kita adik-adik, buat adik-adik semua. Tidak ada orang tua yang memberikan nasihat yang jelek-jelek, tidak ada. Orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk itu kita mau menuruti, tidak membantah-bantah. Contohnya nih, saat ini kan sedang belajar online ya. Biasanya setiap hari itu selalu ada PR. Nah, biasanya kan mama yang suka di rumah ya, yang suka mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan PR. Karena besok tuh pasti ada PR lagi, dan besok lagi ada PR lagi, terus seperti itu. Kalau hari ini kita tidak mengerjakan, berarti besok kita mengerjakan 2. Kalau 2 hari tidak kita mengerjakannya, berarti hari yang ketiga kita mengerjakan 3 PR. Begitu selanjutnya. Nah, orang tua atau mama yang di rumah selalu memberi nasihat kepada adik-adik. Kamu kerjain dong PR-nya hari ini, selesaikan PR hari ini. Besok kan ada PR lagi. Tapi kadang-kadang yang kakak lihat nih adik-adik, kenyataannya banyak sih anak-anak yang tidak mendengarkan nasihat mamanya, bahkan membantah. Mama, aku lagi asik main FF nih, aku lagi asik main game, aku lagi asik nonton ini, aku lagi asik main sama teman-temanku. Nah, biasanya anak-anak begitu nggak ya? Kakak harap enggak ya. Kita mau mendengarkan nasihat mama. Nah, dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita.
contoh yang ketiga nih adik-adik, yang Tuhan inginkan untuk adik-adik lakukan, yaitu mendengarkan pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Dengan cara mau mendengarkan, mau menyimak dengan baik, memang tampak membosankan, tetapi pengajaran atau pelajaran yang diberikan oleh guru adalah sesuatu yang baik. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa dengan didikan atau ajaran yang diberikan oleh guru kita. Nah, kalau adik-adik melakukan itu semua, mau mendengarkan ajaran dari guru di sekolah atau secara online, pasti ilmu yang kita dapat itu pasti berguna. Memang saat ini kita tidak menyadarinya, tetapi suatu saat adik-adik pasti akan menyadarinya. Oh iya, ternyata ilmu atau pelajaran yang diberikan oleh guru sangat berguna untuk saya saat ini. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau belajar mendengar, menjadi seorang siswa, menjadi seorang anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dengan baik apapun itu. Nah, jikalau kita sukses dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru, nah, suatu saat kita akan menjadi orang yang sukses juga. Ilmu yang kita dapat juga kita akan berikan, kita akan membagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Atau kesuksesan kita juga kita bisa bagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin lakukan untuk adik-adik dan juga untuk kakak tentunya ya. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan juga mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi mau mendengar dengan dengaran akan kehendak Tuhan. Seperti yang sudah kakak contohkan tadi, masih banyak sih sebenarnya contoh-contohnya, contoh-contoh sederhana ya. Nah, kiranya firman yang Tuhan yang adik-adik sudah dengar tadi dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga mau menjadi anak-anak terang tentunya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi sudah kita dengar bersama. Kini tiba waktunya kita sama-sama akan bernyanyi dari Kidung Ceria 267 dengan judul Siapa Yang Berpegang. Musika. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, jikalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tibalah waktunya kita akan bersama-sama
matanya mau ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, jikalau baru saja kami sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk mau mendengarkan kehendak Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat mengerti bahkan melakukannya. Tuhan, saat ini kami bersatu hati mau mendoakan sesama kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berkatilah orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kakak layanan kami dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kami juga mau bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami tentram dan damai. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan hidup kami selanjutnya untuk Tuhan pakai. Saat ini kami mau bersatu hati mau berdoa dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dititipkan ke orang tua untuk ditransfer ke rekening GPIB Galilea Bekasi, atau juga bisa menghubungi kantor majelis jemaat. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan yang diambil dari Kidung Ceria, Ku Beri Persembahan. Musika. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan di hari ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan syukur Tuhan. Tuhan pakai persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, agar berguna untuk gereja-Mu di dalam pelayanan di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan kehidupan kami semua melalui berkat-berkat yang melimpah daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada, dengan tetap menjaga kesehatan, dengan mencuci tangan, memakan makanan bergizi, memakai masker,
menjaga jarak, dan tetap berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita akan menyanyi satu lagu dengan judul Yesus Berpesan. Musika. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Anak dan dari Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari